kadang ada, kadang enggak. Podcast yang rekamnya suka-suka aja, tapi pembahasannya dalam banget. Iya nggak, Des? Dan sekarang hari ini kita membawakan podcast edisi spesial Yaitu Ada Apa Dengan Indonesia. bersama aku Drew Dan aku Fanya. Kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. Langsung aja ya. Jadi topiknya apa nih hari ini? Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang kelangkaan air bersih. Emang air bersih bisa langka ya? Ya kan, bisa banget tahu sebenarnya. Dan aku ngalamin sendiri. Sejak awal 2023, itu tempat aku di Bogor, itu kesulitan banget sama air bersih. Karena rumah aku udah kecil keluarnya, terus airnya kotor lagi. Jorok banget gak sih? Kok bisa sih? Itu kan mengandung baik buat bakteri. Makanya kan, ternyata kata kepala desa aku, itu sumber airnya kena pencemaran. Dari kayak limbah rumah tangga lah, dari limbah-limbah pertanian, bahkan dari sampah-sampah yang masyarakat sering buang ini tuh nyampe loh ke sumber air kita. Itu kan Jorok banget. Iya. Kuman-kumannya. Pantesan lo balik lagi ke Jakarta, udah gak stay di Bogor. Terus ditambah ya, musim kemarau tuh kayak parah banget. Jadi stok air makin hilang deh, makin dikit. Udah gitu, udah makin dikit. Sekalinya dijual nih ya, harganya mahal banget. Oh my god, kayak banget. Iya, kayak yang air galon-galon itu yang udah dibersihin, itu jadinya harganya mahal banget. Beneran. No, sangat no. Aku jadi sehari-hari tuh harus filtrasi air dulu, karena even though kelihatannya tuh kayak bersih lah ya, padahal tuh kandungannya udah nggak tahu lagi lah, itu udah kena pencemaran. Terus akhirnya hal-hal tersebut kayak ngehambat aku untuk kayak nyuci baju, nyuci piring, bahkan kadang mandi aja aku susah dapet airnya. Yang kotor banget. Jorok banget emang. Tapi bersyukurnya di aku ya, di Jawa Timur tuh masih aman airnya. Soalnya pengelolaan di air di sini tuh bagus banget. Ya sih, harusnya karena sistem untuk penyaluran airnya tuh harusnya rapi nggak sih? Terus kebijakan soal pemimpinnya pasti berjalan dengan seimbang gitu loh. Jadi dua pihak, masyarakat sama pemerintahnya juga diuntungkan gitu loh. Bahkan ya, papaku kan menteri. Papaku tuh punya data gitu, area-area atau wilayah-wilayah di mana aja yang harusnya tuh dapat. Harusnya tuh Bogor ada. Tapi kenapa nggak dapat? Tahu nih. Oh my god. Ya, aku juga kayak pernah lihat deh di data tuh tahun berapa gitu. Jatim pernah jadi provinsi dengan air bersih terbanyak. 2021. Keren banget sih, keren banget. Ngomong-ngomong tentang air bersih, rasanya bukan cuma Bogor nggak sih yang kena dampak? Iya, kemarin masuk berita nggak sih? Iya, yang di Bali, di Sulawesi Selatan, di Lombok. Iya. Itu kan juga kena krisisnya nggak sih? Sebenarnya banyak banget nggak sih faktor dari kelangkaan air bersih ini? Bisa dari pencemaran air, atau perubahan iklim yang drastis, dan deforestasi, pengundulan hutan-hutan, pohon-pohon itu. Bener juga nih yang deforestasi. Karena hutannya gundul, akhirnya air tanah nggak bisa diserap dengan baik, dan sumber air alami kita hilang gitu loh. Dampaknya tuh kena ke ekonomi negara juga tahu. Ya ampun, beneran. Iya. Gimana? Petani-petani Indonesia dan industri-industri itu butuh air banyak, dan kalau langka produksinya turun, harganya bisa naik banget nggak sih? Iya sih, itu ngehambat ekonomi negara banget nggak sih? Iya. Konflik sosial pun juga kena, bisa karena daerah-daerah merebutkan air bersih itu kan. Iya bener sih, jadi kayak kalau satu wilayah nggak dapet, nanti ngambil rusuh. Aduh. Tapi Bro, menurut kamu kita sebagai anak muda gitu lah ya, yang udah janji gitu, kira-kira bisa ngapain sih kayak untuk ngatasin ini menurut kamu? Sebenarnya ya, yang pertama yang pasti hemat air. Kalau airnya nggak dipakai atau nggak digunain, ditutup gitu loh. Apalagi banyak orang yang kalau lagi nyuci tangan, ambil sabun, air nyalain. Sumpah kesel banget. Yang kedua, kalau bisa memanfaatkan air hujan. Gimana tuh? Jadi sebenarnya kan kalau air hujan banyak banget bakterinya. Tapi kita nggak usah pakai itu buat dikonsumsi. Kita bisa buat nyiram tanaman, nyiram jalanan, bersihin garasi, kan banyak banget. Iya benar-benar ide bagus tuh. Aku juga kayaknya mau mulai nanam-nanam gitu dari rumah, kayak berhubung kan ya sekarang tuh banyak banget yang kayak deforestasi. Jadi aku rasa harus diimbangi juga untuk penghijauannya. Jadi mulai dari
apa ya, dari lingkungan rumah kita gitu untuk ditanam-tanamin pohon ya. Jadi itu kayak jadi bentuk kepedulian kita sih. Dan kita tuh juga biasanya suka lupa ngedukung gitu loh yang kebijakan pro lingkungan. Kita butuh pemimpin yang peduli, yang take care banget sama lingkungannya, bener. bukan cuma mikirin mereka sendiri. Iya, setuju. Semoga ya daerah aku nanti yang di Bogor bisa makin baik lah pengelolaannya sama penyediaan air bersihnya. Amin banget, aku doain ya, semangat banget. Yes. Guys, paling itu aja untuk pembahasan kami terkait Kelangkaan air bersih. semoga kalian semakin sadar kalau ternyata di lingkungan kita ini sekarang banyak banget loh terjadi kelangkaan ini, dan kita harus peduli dan mulai melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Kayak tadi mulai dari hemat air dan hal-hal lain yang bisa mendukung. Jadi paling itu aja. Itu aja nggak sih yang bisa kita kasih tahu hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.